杨开，你入门3年，147场挑战无一获胜，此次以命相搏，境界却毫无提升，你图什么？软柿子，随便你。Halo guys, apa kabarnya hari ini? Masih baik-baik aja kan? Di video kali ini kita akan melanjutkan cerita Donghua Martial Peak. Oke, nggak usah lama-lama lagi, kita langsung aja ke ceritanya. Untunglah kakak Zhuang mengerti. Yang tertawa terbahak-bahak melihat sikap santai Zhuang Pufan. Tidak perlu penjelasan lebih lanjut. Kakak Yang, ayo bertarung. Zhuang Pufan tiba-tiba menjadi serius dan berbicara. Hah? Yang terkejut sejenak lalu berseru. Saya sudah menjelaskan begitu lama tanpa hasil. Kakak Zhuang, apakah Anda tidak mengerti? Zhuang Pufan menggelengkan kepalanya dan berkata, saya sudah memahami keseluruhan cerita. Pertempuran ini bukan untuk membalas dendam atas adik-adik saya, juga bukan berdasarkan dendam apapun. Ini semata-mata untuk ramuan langka dan berharga itu. Saat dia berbicara, dia mengaktifkan kekuatan sumbernya. Pakaiannya berkibar tanpa angin. Rambut hitamnya terbang dan auranya meningkat dengan stabil. Dia melanjutkan. Meskipun kakak Yang menemukan ramuan spiritual ini terlebih dahulu dan telah menjaganya sejak saat itu, karena belum dipetik, ramuan itu tidak diklaim. Saya Zhuang tidak ingin kehilangan harta karun seperti itu, jadi tidak ada cara lain selain bertarung. Yang menatapnya dengan tatapan kosong untuk waktu yang lama sebelum tersenyum pahit dan berkata, meskipun saya tidak ingin mengakuinya, kakak Zhuang memang orang yang jujur. Terus terang menyatakan niatnya, yang jauh lebih baik daripada orang-orang munafik yang sok benar tetapi penuh dengan niat jahat. Saya mengaguminya. Namun saya masih harus bertanya, apakah pertarungan benar-benar perlu? Bukankah ada solusi lain? Jika kakak Yang merasa dia tidak bisa menang, Anda bisa pergi sekarang. Saya tidak benar-benar ingin menindas yang lemah. Zhuang Pufan merutkan kening dan menjawab, baiklah. Yang menghela nafas tak berdaya. Kalau begitu, saya tidak punya apa-apa lagi untuk dikatakan. Pada saat ini tubuh Yang bergetar dan sumber kekuatan yang bergelombang seperti lautan tiba-tiba muncul. Gelombang energi yang bergejolak menyapu area sekitarnya seperti badai. Mata Zhuang Pufan menyipit dan dia berkata dengan suara rendah, Kakak Zhang, emang luar biasa. Tidak heran kedua adik saya dikalahkan oleh Anda. Kakak Zhuang, hati-hati, jangan sampai Anda dikalahkan di tempat yang sama. Yang tertawa sambil melayangkan pukulan. Energi yang menyilaukan menyelimuti tinjunya, seolah akan menghancurkan langit dan bumi. Tepat di atas kepala Zhuang Pufan, menghantam seperti gunung. Kalian semua mundur, tidak ada yang perlu ikut campur. Zhuang Pufan berteriak sambil memutar telapak tangannya ke atas. Gelombang energi naik dari telapak tangannya, menyerang balik Yang Ke, sambil mengucapkan mantra. Telapak awan terbang mengendalikan 4 ekstrim. Energi yang terlihat meledak dari telapak tangannya, berubah menjadi naga, menggelengkan kepalanya dan mengibaskan ekornya, melayang ke langit langsung menelan Yang Ke. Zhuang Pufan tidak menunjukkan kegembiraan setelah keberhasilannya, tetapi malah ekspresi yang sangat aneh muncul di wajahnya. Karena dia menemukan bahwa Yang Ke tidak menghindari serangannya. Sebaliknya, dia telah menahan serangan itu dan meluncur ke arahnya dengan kecepatan yang lebih cepat. Kakak Zhuang. Suara Yang Ke terdengar lantang, agak gemetar di tengah energi yang berkobar. Saya harus menyelesaikan ini dengan cepat, lagi pula Anda hanya punya saya sebagai musuhnya. Dan saya punya banyak musuh, jadi saya tidak punya waktu maupun energi untuk pertempuran yang berkepanjangan. Saat dia selesai berbicara, dia sudah sampai di dekat Zhuang Pufan. Tinjunya berubah menjadi telapak tangan, langsung menyerang telapak tangan Zhuang Pufan. Saat telapak tangan mereka bersentuhan, ledakan energi besar meletus. Sebuah lingkaran cahaya yang terlihat menyebar ke segala arah. Zhuang Pufan merasa seperti disambar petir. Tubuhnya tiba-tiba tenggelam ke bawah.
Sebuah kawah besar muncul di bawah kakinya. Tanah retak dengan retakan yang tak terhitung jumlahnya. Pertarungan kekuatan sumber. Ekspresi Zhuang Pufan berubah drastis, langsung memahami niat Yang Ke. Lawan ini yang hanya berada di tingkat pertama alam sumber Do sebenarnya telah mengabaikan semua kesempatan untuk berbenturan dengan teknik rahasia dan harta karun. Dia memilih gaya bertarung yang begitu ganas dan langsung sejak awal. Memaksanya untuk langsung menghadapi perbedaan kuantitatif dan kekuatan sumbernya. Tak dapat disangkal, gaya bertarung ini akan menentukan pemenang dalam waktu yang sangat singkat. Karena tidak ada yang bisa menghindar, tidak ada yang bisa mundur. Dan pihak dengan kekuatan sumber yang lebih kuat akan menang dalam waktu singkat. Apakah dia benar-benar begitu percaya diri untuk bersaing dengannya dalam kekuatan sumber hanya dengan tingkat pertama alam sumber Do? Berbagai pikiran melintas di benak Zhuang Pufan dan sedikit kemarahan karena diremehkan muncul di wajahnya. Sambil mempertahankan kontak dengan telapak tangan Yang Ke, dia berputar. Tangan kanannya menangkis serangan Yang Ke berteriak. Membalikkan langit dan bumi. Meskipun Zhuang Pufan adalah ahli alam sumber Do nomor 1 di istana Wuhua, dia berbeda dari Xiang Sheng dan Wuchang. Perbedaan ini terletak pada keunggulan uniknya. Meskipun belum dikonfirmasi, murid dan anggota berpangkat tinggi dari sekte-sekte besar semuanya tahu bahwa Xiang Sheng memiliki fisik khusus. Meskipun sifat pastinya tetap menjadi misteri bagi semua orang, kecuali para petinggi istana ilahi Qingyang. Adapun Wuchang, fisik kembar yin yang-nya yang aneh membuatnya jauh lebih kuat daripada seniman bela diri lain pada tingkat yang sama sejak lahir. Namun Zhuang Pufan, pilar alam sumber Do sektenya, tidak memiliki keunggulan ini. Fisiknya sangat biasa, satu-satunya keunggulannya adalah bakat yang luar biasa. Namun ia masih setara dengan Xiang Sheng dan Wuchang, bahkan bertarung melawan Wuchang beberapa kali tanpa mengalami kerugian. Yang memungkinkannya mencapai ini adalah fondasi yang kokoh dan kekuatan sumber yang melimpah. Ia adalah kultivator yang sangat rajin dan teliti, dan melalui usaha ekstra, ia mengatasi kekurangan bawaan yang tidak dimilikinya dibandingkan dengan Wuchang dan Xiang Sheng. Lei Gu, kepala istana Wuhua, pernah berkata bahwa jika Zhuang Pufan memiliki fisik seperti Wuchang atau Xiang Sheng, pencapaiannya akan jauh melampaui levelnya saat ini. Kata-kata seorang ahli alam kaisar tingkat 3 sangat kredibel dan juga mencerminkan kultivasi Zhuang Pufan yang rajin. Kebanggaan terbesarnya terletak pada kekuatan asalnya yang murni dan kuat. Kekuatan asalnya seperti dirinya sendiri, tak tergoyahkan seperti gunung yang berdiri teguh di tengah jurang. Ia percaya ini adalah aset terbesarnya. Fondasi yang memungkinkannya untuk menyaingi Xiang Sheng dan Wuchang. Dan sekarang seseorang ingin bersaing dengannya dalam hal yang paling ia sukai. Dan orang itu hanyalah seorang ahli alam asal Do tingkat pertama. Bahkan dengan temperamen Zhuang Pufan yang baik, ia sekarang agak marah. Tanpa ragu-ragu ia langsung menggunakan teknik terkuatnya, teknik dunia bawah ilusi pembalikan langit dan bumi. Karena Anda ingin bersaing, maka saya akan mengabulkan keinginan Anda. Dan saya akan menghadapi persaingan ini dengan sikap terkuat saya. Saat telapak tangan kedua terulur, mata Yang Ke menyipit. Karena yang dilihatnya bukanlah telapak tangan, melainkan lautan luas. Jurang tak berdasar. Yang bergegas ke arahnya ingin menelannya dan mencabik-cabiknya. Ia meraung, seluruh tubuhnya tampak mengembang dalam sekejap. Suara gemuruh terdengar dari dalam. Bersamaan dengan suara itu, darah emas murni yang tersimpan di dalam dirinya langsung meledak dalam lebih dari selusin tetes. Semuanya berubah menjadi energi sumber murni, mengisi anggota tubuhnya dan seluruh tubuhnya berkilauan dengan cahaya emas yang menyilaukan. Angin kencang seperti bilah yang membelah udara, meraung dan para pendekar bela diri dari istana Wuhua yang mengikuti Zhuang Pufan. Ke tempat ini semuanya tercengang. Di depan mata mereka, Yang Ke dan Zhuang Pufan berdiri dengan telapak tangan saling menempel. Satu menggantung terbalik, yang lain berdiri tegak, saling menatap.
Percikan api seolah berterbangan di antara tatapan mereka. Tempat mereka berdiri telah menjadi sumber gelombang energi. Cahaya kemasan dan putih bermekaran dari sana, menyatu dan bertabrakan terus-menerus. Waktu seolah berhenti pada saat ini. Dia benar-benar bisa bersaing dengan kakak senior Juang dalam hal kekuatan asal. Apakah orang ini benar-benar berada di tingkat pertama alam asaldo? Atau dia hanya kultivator alam asaldo tingkat ketiga yang berpura-pura lemah? Dia hanya berpura-pura berani, kakak senior Juang akan segera mengurusnya. Orang-orang dari Aula Wuhua menyaksikan dengan mata terbelalak, bergumam di antara mereka sendiri, tetapi keadaan tidak berkembang seperti yang mereka harapkan. Zhuang Pufen juga tidak mengalahkan Jiang Ke dalam waktu singkat. Keduanya tetap dalam posisi itu, mengerahkan kekuatan asal mereka untuk saling menekan dengan panik. Seiring waktu berlalu, ekspresi Zhuang Pufen semakin serius, sementara mata Yang Ke semakin gila dan ganas. Baru kemudian Zhuang Pufen tiba-tiba menyadari bahwa alasan Yang Ke menjelaskan begitu banyak kepadanya sebelumnya bukanlah karena dia takut padanya, tetapi karena dia tidak ingin melawannya. Seperti yang dia katakan, dia hanya memiliki satu musuh, tetapi dia akan memiliki banyak musuh. Selama ia ingin melindungi ramuan spiritual yang belum matang, ia pasti akan menjadi musuh dengan tokoh-tokoh kuat yang datang ke sini, termasuk Bucang, Xiu Chen, dan Lan Xun. Justru karena alasan inilah Yang Ke memilih untuk segera menentukan hasilnya dengan bersaing dalam kekuatan sumber. Metode ini tidak memungkinkan tipu daya sama sekali. Semua teknik rahasia yang telah ia kembangkan dan harta karun yang telah ia sempurnakan tidak berguna. Ia hanya bisa mengandalkan kepercayaan dirinya dan kekuatan yang telah ia kembangkan. Melihat tatapan gila yang begitu dekat dengannya, Zhuang Pufen tahu bahwa dalam arti tertentu ia telah kalah. Karena orang yang bersaing dengannya dalam kekuatan sumber berada di dua alam kecil lebih rendah darinya. Jika ia menekan kekuatannya ke tingkat yang sama dengannya, pertempuran akan ditentukan bahkan tanpa harus bertarung. Di dunia ini, ternyata ada orang-orang aneh seperti itu. Zhuang Pufen terkejut. Pada suatu saat, keseimbangan tiba-tiba terpecah. Cahaya emas dan putih yang memenuhi dunia tiba-tiba menunjukkan perbedaan kekuatan. Di bawah pengawasan kelompok dari Aula Wuhua, cahaya emas sebenarnya sedikit ditekan. Bagaimana ini mungkin? Kakak Zhuang sedang ditekan. Dari mana anak ini berasal? Tidak mungkin, kakak Zhuang pasti menahan diri. Dia menunjukkan belas kasihan. Ya, pasti itu. Bahkan setelah menyaksikannya dengan mata kepala sendiri, kelompok itu tidak percaya bahwa Zhuang Pufen benar-benar tertinggal dalam pertarungan energi sumber. Kejutan pemandangan ini membuat semua orang tercengang dan tidak dapat pulih untuk waktu yang lama. Namun meskipun demikian, mereka tidak berniat membantu, hanya mengamati dari jauh. Pertama, orang luar tidak dapat membantu dalam kontes seperti itu. Campur tangan secara gegabah hanya akan menyebabkan kehancuran bersama. Kedua, Zhuang Pufen sebelumnya telah menyuruh mereka untuk menyingkir dan tidak ikut campur. Kata-kata kakak senior selalu berwibawa dan tidak ada yang berani membantah. Kakak Zhuang, berhenti! Suara Yang Ke tiba-tiba terdengar. Dengan kata-katanya, cahaya kemasan yang menyilaukan semakin intens, semakin menekan cahaya putih Zhuang Pufen. Dia berkata dengan suara berat, "Jika Anda tidak berhenti sekarang, Anda akan terluka." Mengabaikan bujukan Yang Ke, wajah Zhuang Pufen yang biasanya tenang tiba-tiba menunjukkan sedikit kegilaan. Dia meraung, "Di dunia saya tidak ada yang namanya mundur." "Bagus," Yang Ke meraung. Cahaya kemasan yang menyilaukan bersinar lebih terang. Dengan sentakan kekuatan sumber batinnya melonjak, menekan tanpa henti. "Karena itu saya akan mengabulkan permintaan Anda." Dengan raungan yang mengakak telinga, cahaya kemasan sepenuhnya menekan dan secara bertahap melahap cahaya putih.
Sebuah kawah besar muncul di tempat Zhuang Pufan berdiri, dan di puncak gunung, pasir dan batu berterbangan, dan angin serta awan berubah warna. Dalam cahaya yang menyilaukan, sesosok tiba-tiba melesat keluar, berdiri di kehampaan, terengah-engah berlumuran darah. Para anggota istana Huhua melihat ke arah mereka, pikiran mereka berputar-putar. Meskipun mereka tidak dapat melihat siapa yang berdiri di kehampaan, dilihat dari postur mereka yang bersaing dalam kekuatan sumber, itu tidak diragukan lagi adalah Yang Ke. Mereka mengalihkan pandangan kembali ke lubang raksasa itu, di mana mereka melihat Zhuang Pufan berlutut dengan satu lutut. Pakaiannya compang-camping, rambutnya cakar-cakan, dan tubuhnya berlumuran darah. Tampak sangat menyedihkan. "Kakak Zhuang!" Beberapa orang berteriak. Zhuang Pufan tampak sama sekali tidak mampu menjawab, tetap dalam posisi itu. Tubuhnya gemetar tak terkendali. Setelah beberapa saat, ia terhuyung berdiri, melirik ke arah Yang Ke dengan ekspresi yang rumit. "Anda terlalu memuji saya." Yang Ke mengepalkan tangannya memberi hormat dan berkata dengan suara berat. Zhuang Pufan tidak menjawab, tetapi malah duduk bersila di tanah, meraih cincin spesialnya untuk mengeluarkan pil penyembuhan dan pemulihan, menelannya dan mulai bermeditasi serta mengatur pernafasannya. Melihat ini, orang-orang dari istana Wuhua semuanya menatap Yang Ke dengan mata menyala-nyala. Tetapi tatapan mereka tidak hanya mengandung kemarahan, tetapi juga ketakutan dan keterkejutan yang mendalam. Karena barusan, tepat di depan mata mereka, Yang Ke, seorang seniman bela diri tingkat pertama alam sumber Do, mengalahkan Zhuang Pufan dengan bertarung dalam kekuatan asal. Meskipun hasil akhirnya tampak seri, kemenangan tetaplah kemenangan. Mungkinkah orang ini benar-benar mencapai prestasi seperti itu? Di alam kekuatan asa, kakak senior Zhuang benar-benar kalah darinya. Bahkan Xia Zheng dan Wu Chang mungkin tidak akan mampu melakukannya. Berbagai pikiran melintas di benak mereka, dan mereka tidak lagi berani meremehkan Yang Ke sedikit pun. Di mata mereka, Yang Ke sudah menjadi sosok yang sebanding dengan Zhuang Pufan. Bahkan lebih menakutkan daripada kakak senior mereka, karena saat ini dia baru berada di tingkat pertama alam sumber Do. Jika dia berkultivasi hingga tingkat ketiga, seniman bela diri alam sumber Do mana di dunia ini yang bisa menandinginya? Orang ini mungkin akan menjadi bintang baru yang cemerlang di alam bintang. Suatu hari nanti, dia pasti akan bersinar dengan cahaya yang sangat menyilaukan, menerangi seluruh langit alam bintang. Di sisi lain, Yang Ke perlahan mendarat, duduk bersila dan mengeluarkan segenggam ramuan dari cincin spesialnya, memasukkannya ke dalam mulutnya. Meskipun kondisinya tampak jauh lebih baik daripada Zhuang Pufan dan kemampuan pemulihannya sangat kuat, kekuatannya tidak lagi berada di puncaknya setelah pertempuran besar. Dia perlu pulih secepat mungkin untuk mengatasi berbagai masalah yang mungkin muncul. Adapun Zhuang Pufan, Yang Ke memperkirakan bahwa dia tidak akan mencoba bersaing untuk apapun lagi. Orang ini bertindak dengan integritas, dan karena dia telah dikalahkan olehnya, dia pasti tidak akan menginginkan Teratai Taimyo lagi. Yang Ke cukup yakin tentang hal ini. "Yo!" Tiba-tiba teriakan terdengar dari suatu tempat dan sesosok tiba-tiba muncul tidak jauh di belakang dengan santai melirik ke sekeliling. Dia terkekeh santai. "Saya bertanya-tanya siapa yang menyebabkan keributan di sini. Ternyata kalian berdua." "Oh." Mendengar ini, Yang Ke segera membuka matanya lagi, memperlihatkan sedikit senyum dan perlahan berkata, "Anda orang kedua yang tiba di sini, Kakak Xia." Dia tidak perlu menoleh untuk tahu bahwa orang yang datang pasti Xia Zheng. Seketika itu dia merasa jauh lebih tenang. Dia benar-benar takut Wu Chang tiba-tiba datang saat ini. Lagi pula dia sangat perlu memulihkan diri untuk sementara waktu. Dan jika Wu Chang datang ke sini, itu akan sangat merepotkan. Xia Zheng berbeda, lagi pula dia mengenal Yang Ke, jadi dia seharusnya tidak menimbulkan masalah. "Ini saya kan?" Xia Zheng tersenyum tipis dan berkata,
Melihat pintu masuk akan segera ditutup, awalnya saya ingin pergi ke sana untuk menunggu murid-murid saya dan kembali bersama. Tetapi saya tidak menyangka akan melihat fenomena aneh ini dan keributan pertempuran di sini. Jadi saya datang untuk ikut bersenang-senang. Saat dia berbicara, tatapannya sedikit menajam dan dia berkata dengan suara dalam. Sepertinya pertempuran antar kalian berdua barusan cukup sengit. Nada suaranya mau tidak mau agak terkejut karena dia tidak pernah menyangka kekuatan Yangke bisa dibandingkan dengan Zhuo Pengfan. Sebelumnya, meskipun ia menganggap Yangke luar biasa, ia masih merasa bahwa orang ini jauh lebih rendah dari dirinya. Hanya sedikit orang yang bisa menyainginya, dan di antara mereka adalah Zhuo Pengfan. Namun sekarang, kemampuan Yangke untuk bertarung imbang dengan Zhuo Pengfan telah mengungkapkan banyak hal. Meskipun ia tidak tahu siapa unggul dalam pertempuran sebelumnya, semua yang telah ia amati sudah cukup baginya untuk menyimpulkan kekuatan Yangke. Ia telah meremehkan sebelumnya. Saat ia berbicara, tatapan beralih ke Taemyo Bailian. Matanya berbinar dan berseru. Wow, ini benar-benar hal yang bagus. Xiaobe, apakah Anda mengenali ini? Pertanyaan terakhirnya ditujukan kepada Xiao Baiyi yang mengikuti di belakangnya. Mereka berdua bertemu di suatu titik dan Murong Xiuxiu juga ikut bersama mereka. Saya tidak mengenalnya, saya belum pernah melihatnya sebelumnya. Xiao Baiyi berdiri tidak jauh dari Xia Sheng, berbicara singkat. Saya juga tidak mengenalinya. Murong Xiuxiu menjawab sebelum Xia Sheng sempat bertanya. Xia Sheng mengangkat bahu tak berdaya. Pandangannya menyapu Yangke dan Zhuo Pengfan sebelum tiba-tiba menyeringai nakal dan berkata, jika kalian tidak mengenalinya, telan saja semuanya. Saya ingin tahu siapa di antara kalian berdua yang menemukan benda ini duluan. Yangke tetap diam, tetapi Zhuo Pengfan setelah mendapatkan kembali sebagian kekuatannya angkat bicara. Ketika saya tiba, kakak yang sudah ada di sini dan dia sudah mengusir cukup banyak orang. Kakak yang menemukannya duluan. Xia Sheng mengangkat alisnya dan bergumam pelan. Ini merepotkan. Jika kakak Zhuang yang menemukannya duluan, kita bisa saja mencurinya. Tapi karena kakak yang menemukannya duluan. Meskipun kakak yang bukan murid istana ilahi Qingyang, dia tetap ikut dengan saya. Jika kita mencurinya, bukankah itu tidak adil dan tidak benar? Wajah Yangke menjadi gelap. Dia berkata, Kakak Xia, saya mendengar semua yang Anda katakan. Xia Sheng terkejut lalu terkekeh. Tidak apa-apa, tidak apa-apa. Bukannya saya tidak mendengar apa-apa. Kakak Yang, bagaimana kalau kita membuat kesepakatan? Kita bisa membagi harta karun langka ini menjadi 2 saat kita bertemu. Itu tidak terlalu banyak permintaan kan? Itu terlalu banyak. Jawab Yangke dengan serius. Kalau begitu saya harus menerimanya. Jawab Xia Sheng dengan sungguh-sungguh. Yangke meliriknya, wajahnya tanpa ekspresi dan berkata, Kakak Xia, silakan. Dasar nakal. Xia Sheng menatapnya tanpa daya dan berkata sambil menyeringai masam. Anda tahu saya tidak akan melakukan itu kan? Yangke terkekeh dan tepat saat dia hendak mengatakan sesuatu, dia tiba-tiba mengerutkan kening, melihat sekeliling dan berkata, mengapa tiba-tiba ada begitu banyak orang? Dalam persepsinya, banyak pendekar bela diri terus berterbangan menuju tempat ini dari segala arah, jelas tertarik oleh fenomena aneh langit dan bumi. Dia berkata dengan ekspresi aneh, bukankah masih ada 2 hari sebelum pintu masuk ditutup? Belum waktunya, mengapa mereka semua kembali? Anda tidak tahu ini? Xia Sheng menggelengkan kepalanya dan menjelaskan. Ini adalah aturan tak tertulis setelah tanah 4 musim dibuka setiap kali. Murid-murid dari berbagai sekte dan keluarga kembali ke pintu masuk sekitar 2 hari sebelumnya. Kemudian semua orang menukar apa yang tidak mereka butuhkan. Mengeluarkan harta yang mereka miliki untuk ditukar dengan apa yang mereka butuhkan. Dilihat dari harinya, sudah waktunya bagi mereka semua orang untuk kembali. Begitukah?
Yang berkata dengan terkejut, "Kalau tidak, mengapa menurut Anda kita tiba di sini begitu cepat?" Xiaobai melirik Yang dengan acuh tak acuh dan berkata, "Anda dalam masalah besar sekarang." Yang tampak malu dan mengangguk. Memang, awalnya ia berpikir masih ada 2 hari sebelum pintu masuk ditutup. Jadi meskipun ada fenomena aneh di dunia ini, itu tidak akan menarik banyak orang. Setelah teratai Taimyo matang besok, fenomena itu akan menghilang dengan sendirinya. Tapi siapa sangka rencana tidak bisa mengimbangi perubahan. Sekarang begitu banyak orang telah tiba. Jika ada konflik atau kejadian tak terduga, situasinya akan menjadi tidak terkendali. Meskipun Yang Ke sangat percaya diri dengan kekuatannya, dia tidak bisa melawan begitu banyak orang. Saat mereka berbicara, diiringi serangkaian suara mendesing satu demi satu. Pendekar bela diri muncul di sekitar mereka. Semuanya memandang teratai Taimyo dengan terkejut dan serakah di mata mereka. Namun dengan Zhuang Pufan dan Xia Sheng yang bertanggung jawab, tidak ada yang berani mencoba merebutnya dengan gegabah. Mereka hanya diam-diam merencanakan sesuatu. Mata mereka menunjukkan emosi yang kompleks. Melihat ini, Xiaobai mencibir berulang kali. Tiba-tiba Xia Sheng menutupi matanya dengan tangannya, memberi isyarat seolah-olah melihat ke kejauhan. Ekspresinya langsung berubah serius dan dia berkata dengan suara berat, "Saudara Yang, sebaiknya Anda bersiap-siap. Seseorang yang tangguh datang dari sini." Sebelum dia selesai berbicara, raungan yang familiar bergema dari cakrawala yang jauh. "Jangan sampai saya menangkap Anda, atau saya akan membuat Anda menderita segala macam siksaan yang bisa dibayangkan." Suara itu dipenuhi amarah dan niat membunuh yang tak terbatas, membuat banyak orang mendengarnya merinding. "Wu Chang," bisik seseorang mengenali pemilik suara itu. Mendengar ini, banyak praktisi bela diri menunjukkan rasa takut dan gelisah. Jelas bahwa jenius dari wilayah selatan ini telah meninggalkan bekas ketakutan yang tak terhapuskan pada banyak orang. Namun kata-kata Wu Shang membingungkan. Tidak ada yang tahu siapa yang dia kejar, mengingat amarahnya yang meluap-luap. Terlebih lagi dilihat dari kata-katanya sepertinya dia telah mengejar untuk waktu yang lama tanpa hasil. "Bodoh, Anda cuma akan mengikuti saya dan memakan debu saya. Dengan kemampuan Anda yang payah, Anda tak akan pernah bisa menangkap saya." Suara lain terdengar sangat arogan, sama sekali mengabaikan Wu Chang. Tidak hanya itu, dia bahkan menyebut dirinya dan terus-menerus mengecek dan mencemooh Wu Chang. Semua orang terkejut, menoleh tak percaya ke arah itu. Mereka melihat 2 garis cahaya saling mengejar di cakrawala, tiba dalam sekejap mata. "Gong Wei Sang." Yang Ke segera mengenali sosok yang melarikan diri itu sebagai ahli formasi Gong Wei San. Dalam sekejap dia memiliki gambaran kasar tentang apa yang sedang terjadi. Gong Wei San dan Wu Chang telah menjadi musuh sebelum kuil waktu. Karena setelah Gong Wei San menerobos batasan pintu masuk, dia mengendalikannya untuk mencegah Wu Chang masuk, menghancurkan kesempatannya. Wu Chang di sisi lain sangat tegas, menyadari dia tidak bisa memasuki kuil waktu dan langsung pergi. Namun tidak jelas apakah dia telah bersembunyi di pegunungan 2 musim menunggu Gong Wei San muncul, atau apakah mereka bertemu secara kebetulan. Bagaimanapun dilihat dari kejadian sebelumnya, Wu Chang pasti tidak akan membiarkan Gong Wei San pergi. Permusuhan mereka jelas telah berakhir, tetapi karena suatu alasan, bahkan seseorang sekuat Wu Chang pun tidak dapat berbuat apapun terhadap Gong Wei San. Mengejarnya sampai ke tempat ini. Tepat ketika pikiran Yang Ke dipenuhi dengan berbagai macam pikiran, Gong Wei San telah melayang di atas kepala semua orang. Mendarat. Seketika ekspresinya berubah serius dan dia meraih cincin spesialnya, mengeluarkan beberapa tablet mirip giok. Dia melafalkan mantra, menyalurkan energi sumbernya dan tablet giok itu berubah menjadi aliran cahaya, melesat ke segala arah sebelum menghilang. Pada saat yang sama, tempat Gong Wei San berada tampaknya tiba-tiba menjadi agak luar biasa. Semua orang merasakan aura mengancam yang terpancar dari sana. Tablet susunan.
teriak seseorang di kerumunan. Meskipun tidak jelas jenis kelempengan susunan apa yang digunakan Gong Wei Shan, dia bahkan tidak berkedip. Langsung memanggil 3 atau 4 yang jelas menunjukkan sumber dayanya yang luar biasa. Tidak heran dia berasal dari keluarga ahli susunan. Apa yang diidamkan orang lain lebih dari yang pernah dia bisa miliki. Setelah memanggil lempengan susunan, Gong Wei Shan tetap diam, hanya berdiri di sana terengah-engah. Dan bahkan mengeluarkan beberapa pil dari cincin spesialnya dan menelannya. Dilihat dari penampilannya, dia mungkin telah dikejar oleh Wu Chang cukup lama, menderita kelelahan hebat, dan dia bermaksud menggunakan lempengan susunan untuk perlindungan agar sedikit pulih. Wu Chang mengikuti dari dekat, mendarat beberapa meter di depan Gong Wei Shan. Matanya menyala-nyala dengan amarah saat dia menatap ke depan. Energi sumbernya hampir meledak, seluruh tubuhnya dipenuhi aura kekerasan yang tak tertandingi, membuat orang takut untuk mendekat bahkan sedikit pun. Sehingga bela diri dengan tingkat kultivasi yang sedikit lebih rendah. Setelah merasakan aura kekerasan ini, ketakutan, wajah mereka pucat pasi. "Keluar!" Wu Chang marah, tetapi dia tidak bodoh. Pihak lawan telah memajang begitu banyak tablet susunan tepat di depannya dan berdiri dengan tenang di tempat. Jelas memiliki kepercayaan penuh pada tablet-tablet itu. Karena itu dia tidak berani menyerbu dengan gegabah dan hanya bisa berteriak dari kejauhan. "Musuh," kata Gong Wei Shan bersikap acuh tak acuh. Sambil berbicara dia bahkan melambaikan tangan kepada Wu Chang. Seperti seseorang nyonya yang menawarkan jasa kepada pelanggan. "Keluar kalau Anda berani." Wu Chang meraung. "Masuk kalau Anda berani," jawab Gong Wei Shan. "Keluar." "Masuk." Wu Chang hampir gila karena marah dan tidak bisa menahan diri untuk tidak meraung. Musuhnya berada tepat di depannya, namun dia tidak berdaya untuk melakukan apapun, terutama di depan begitu banyak orang. Bagaimana mungkin seseorang sekuat dirinya bisa menahan penghinaan seperti itu? Dengan raungan, 2 pancaran cahaya, satu merah dan satu putih, tiba-tiba melesat ke langit dari tubuhnya, seperti 2 naga yang saling melilit dan merobek awan. Kemudian mereka berputar turun seperti meteor yang jatuh, melesat menuju lokasi Gong Wei Shan. Dia jelas sudah kehilangan kesabarannya dengan adu mulut dengan Gong Wei Shan dan dalam amarah yang meluap menyerang. Namun Gong Wei Shan tetap tidak terpengaruh, malah memperlihatkan senyum aneh. Dengan satu gerakan tangan, penghalang cahaya yang kokoh dan tebal muncul 3 jang jauhnya darinya. Segera energi merah dan putih menghantam langsung penghalang cahaya itu. Penghalang itu penyok ke dalam tetapi dengan cepat memantul kembali. Tidak hanya itu, ia juga menangkis serangan yang tak terduga dan ganas itu. Dan dalam sekejap, energi ganas itu tersebar ke segala arah. "Gong Wei Shan, dasar bajingan. Saya akan meniduri ibu Anda. Apakah Anda sudah gila?" Sekelompok penonton berteriak dan menjerit, mengumpat dan menghindari saat energi ganas itu meluncur ke arah mereka. Mereka tidak berani mengumpat Wu Chang, tetapi mereka tanpa basa-basi melemparkan hinaan kepada Gong Wei Shan. Pada saat yang sama, wajah Yang Ke menjadi dingin, mengabaikan luka-lukanya. Dia tiba-tiba berdiri dan mengulurkan tangan. Dalam sekejap, lubang hitam pekat muncul di kampan di depan, kacau dan kosong. Seperti mulut menganga seekor binatang buas, menelan semua energi yang datang. "Saudara Gong, hati-hati," kata Yang Ke dingin kepada Gong Wei Shan. Jika dia tidak ikut campur, energi yang terpantul akan mengenai teratai Tai Mio, menghancurkan harta karun langka ini. Dia tidak tahu apakah tindakan Gong Wei Shan disengaja atau tidak, tetapi ini jelas membuat Yang Ke tidak senang. "Berani-beraninya Anda menghalangi jalan saya." Tiba-tiba Wu Chang meraung, tatapannya berubah dingin saat dia melihat sekeliling belum akhirnya tertuju pada Yang Ke. Ekspresinya penuh amarah. Yang Ke merutkan kening dan berkata,
Saudara Wuchang, ada apa dengan Anda? Tidakkah Anda melihat apa yang terjadi barusan? Dia tidak tahu apa yang sedang dilakukan Wuchang tiba-tiba. Mungkin dia tidak bisa menghadapi Gong Wei-san. Jadi dia mengambil kesempatan untuk menyerang orang lain untuk menyelamatkan muka. Atau mungkin dia hanya ingin melampiaskan amarahnya. Bagaimanapun setelah semua orang berhasil menangkis serangan energi yang terpantul, ekspresi Wuchang berubah. Saya tidak peduli, siapapun yang berani melawan akan saya ambil nyawanya. Wuchang menjawab dengan angkuh. Jika Anda tak ingin terluka, pergilah. Mendengar ini beberapa orang benar-benar mundur cukup jauh karena takut. Hah? Ketidakabadian? Xiaosheng tiba-tiba menyeringai menatapnya dengan mengejek. Jika Anda menginginkan ramuan spiritual ini, katakan saja, mengapa harus berlagak seperti ini? Apakah Anda pikir dengan mengatakan itu, semua orang akan pergi? Memberi Anda jalan keluar yang mudah. Mendengar ini, wajah Yang Ke menjadi gelap. Setelah mengamati Wuchang lebih dekat, dia terkejut menemukan bahwa meskipun wajah pria itu penuh amarah, matanya sangat tenang. Mungkin saja seperti yang dikatakan Xiaosheng, alasan dia tiba-tiba bertindak begitu tidak masuk akal hanyalah tipu daya untuk mendapatkan apa yang diinginkannya. Lagi pula untuk mendapatkan teratai Taimyo, pria ini sangat licik. Dia mungkin sudah mengincar teratai Taimyo ketika dia tiba di sini. Lagi pula balas dendam bisa dilakukan kapan saja, tetapi ada ramuan spiritual yang sangat berharga tepat di depannya, dan tidak seorang pun ingin melewatkannya. Ekspresi marah Wuchang langsung mereda. Dia melirik Xiaosheng dengan acuh tak acuh dan berkata, Anda pikir Anda begitu pintar? Xiaosheng mencemooh. Lebih baik daripada seseorang yang berpura-pura gila. Karena Anda sudah tahu maksud saya tidak perlu membuang tenaga lagi. Saya menginginkan ramuan spiritual ini. Saat dia berbicara, sosok Wuchang berkelebat, hendak menyerbu ke arah teratai Taimyo. Tetapi saat itu sebuah suara jernih dan merdu tiba-tiba terdengar. Saudara Wuchang, tunggu. Anda tidak boleh menyentuh ramuan spiritual itu. Mendengar ini, Wuchang benar-benar berhenti di tempatnya, tidak lagi bergerak. Yang Ke yang telah mengumpulkan kekuatan sumbernya diam-diam menghela nafas lega. Dia telah bersiap untuk melawan Wuchang. Tetapi itu adalah pilihan terakhir. Sekarang kata-kata pendatang baru itu telah menenangkan Wuchang untuk sementara waktu, yang merupakan sesuatu yang membuatnya senang. Wuchang adalah pria yang keras kepala dan arogan, hampir mustahil bagi siapapun untuk mengetahuinya. Di seluruh negeri 4 musim, jika dia masih perlu menunjukkan rasa hormat kepada siapapun, itu hanya kepada satu orang, Putri Lansun, kesayangan Kaisar Ming Yue. Oleh karena itu, setelah mendengar kata-kata Lansun, Wuchang tetap berdiri tegak, menoleh ke arah suara itu, dan berkata dengan suara berat, Yang mulia, sebaiknya memberi saya penjelasan yang masuk akal. Implikasinya adalah jika penjelasan itu tidak memuaskannya, dia tidak akan menghormati sang putri. Berani berbicara kepada putri seperti itu? Anda mencari kematian? Kemanapun Lansun muncul, Xiao Chen akan selalu mengikutinya seperti bayangan, dan kali ini tidak terkecuali. Diiringi teriakan rendah, seorang pria dan seorang wanita turun dari langit. Wanita itu memiliki mata yang cerah dan gigi putih. Kecantikannya yang memukau, pria itu gagah dan terhormat. Siapa lagi mereka selain 2 orang dari istana Dewa Bintang? Lansun bersinar seperti bulan yang terang. Terlepas dari statusnya, kecantikannya saja sudah cukup untuk membuat pria tergila-gila. Jadi kemanapun dia pergi, dia pasti menjadi pusat perhatian. Saat itu hal yang sama juga terjadi. Banyak pendekar bela diri mengarahkan pandangan mereka. Ekspresi mereka berbinar-binar penuh kekaguman dan keheranan. Lansun tampaknya sudah terbiasa dengan perhatian seperti ini dan sama sekali tidak menunjukkan rasa malu. Sebaliknya, Xiao Chen dengan tatapan tajamnya menoleh dan melihat sekeliling,
menggunakan auranya yang menekan untuk membuat para pendekar bela diri mengalihkan pandangan mereka. Saudara Wuchang, jika Anda ingin menjelaskan, tentu saja saya bisa. Lan Xun pertama-tama melirik Tai Meiyo Bailian, lalu menoleh ke Wuchang. Bicaralah, kata Wuchang dingin. Lan Xun tidak peduli, tersenyum dan berkata, di antara semua orang di sini, apakah ada yang mengenali ramuan spiritual ini? Xia Zheng mengangkat bahu dan berkata, tidak. Sebagian besar orang juga menggelengkan kepalanya, memberi Lan Xun banyak kehormatan. Zhuang Bufan yang sedang memulihkan diri tiba-tiba angkat bicara. Saya punya beberapa dugaan, tetapi saya tidak yakin. Namun karena Yang Mulia telah mengatakannya, Anda pasti tahu sesuatu tentang ramuan ini. Saya tidak akan lancang untuk mengajari Anda, dan saya harap Yang Mulia dapat menjawab pertanyaan saya. Iya, Yang Mulia, jika Anda tahu, tolong beritahu kami. Yang Mulia sangat berpengetahuan, sungguh mengagumkan. Jarang sekali menemukan seseorang secantik bunga dengan hati yang lembut dan temperamen yang tenang dan terkendali. Anda benar-benar berkah bagi wilayah selatan kami. Sebelum Lan Xun dapat mengungkapkan jawabannya, rentetan sanjungan pun mengalir deras. Nah, sekian dulu cerita kali ini. Kita lanjut lain hari ya guys ya. Bye-bye.